Baik, mungkin karena kita masih menunggu beberapa partisipan yang lain mungkin bisa join. Kita mungkin akan mulai tepat di pukul 13:05. Terima kasih. Baik, karena waktu Mohon maaf. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13:05, kami izin untuk memulai acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami merupakan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, lebih tepatnya dari tutor 01 Blok NBSS. Ya, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh ibu-ibu yang sudah mengikuti rangkaian acara kami dari awal, mungkin dari menonton video edukasi di YouTube, kemudian mengisi data peserta, mengisi pertanyaan-pertanyaan, sampai mengikuti talk show pada hari ini. Benar banget. Jadi mungkin untuk sebelum memulai acara hari ini, untuk ibu-ibu yang sudah mengikuti Zoom hari ini, boleh sekali untuk menyalakan kameranya. Iya, baik, apabila ibu-ibu bersedia, mungkin boleh dinyalakan kameranya. Kita akan mengikuti sesi talk show pada hari ini bersama dengan Dr. Maula. Mungkin sebelum kita mengawali sesi talk show hari ini, kami izin juga untuk membacakan CV dari Dr. Maula. Baik, di sini dokter yang akan membacakan sebagai narasumber pada hari ini adalah Dr. Maula Rifada. Dr. Maula ini merupakan konsultan di divisi glaukoma di Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. Kemudian Dr. Maula menyelesaikan pendidikannya dari Universitas Padjadjaran sebagai dokter spesialis mata pada tahun 2010. Lalu beliau juga melanjutkan studinya di Clinical Elective Program di Jutendo University, Tokyo, Jepang di tahun 2013. Dan pada tahun 2015, beliau juga mengikuti Glaucoma Medical dan Surgical Training dari Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. Lalu beliau juga berkontribusi banyak di berbagai acara pertemuan saintifik sebagai narasumber
Dan pada saat ini, Dr. Maula juga merupakan lecturer dan juga staf edukasi di Universitas Pajajaran. Iya, baik. Keren banget nih kalau dilihat-lihat ya dari CV-nya Dokter Maula ini. Mungkin pasti ibu-ibunya tentunya sudah sangat tidak sabar ya mendengarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mengenai topik katarak kongenital pada hari ini. Bener banget. Jadi mungkin sebelum kita mulai, mari kita sapa dokternya dulu ya, Lin. Iya, boleh. Selamat siang, dokter. Selamat siang, suara saya cukup terdengar. Terdengar, dok? Jelas, dokter. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini, dok? Alhamdulillah baik. Gimana kabar teman-teman semua, adik-adik saya ya? Alhamdulillah baik, dok. Sebentar lagi kita mau menghadapi ujian juga kebetulan ya, dok. Oh ya, semangat. Terima kasih kasih, banyak, dok. dokter. Baik, Nah, mungkin karena dokter sudah siapkah, dok, untuk melakukan hari ini talk show-nya? Mangga, silakan. Baik. baik. Terima kasih, dok. Kalau begitu kita akan mulai saja. Untuk pertama-tama mungkin kita akan membacakan terlebih dahulu. Jadi sebelumnya pertanyaan yang masuk melalui Google Form ini sangat banyak ya, dok, sebenarnya. Ternyata ibu-ibu di beberapa daerah di Indonesia yang sudah kami share juga Google Form-nya sangat antusias terhadap katarak kongenital ini, sehingga pertanyaan itu sangat banyak, namun kami mungkin hanya beberapa saja karena keterbatasan waktu. Nanti kita akan pilih dan kita berikan jawaban atas apa yang sudah didiskusikan bersama. Baik, mungkin sebelumnya share screen. Boleh, operator share screen. Mungkin untuk operator boleh di-share screen dulu. Wah, nggak sabar banget ya, Lin. Hari ini kita membahas tentang katarak. Iya, benar banget. Karena memang topik ini sebenarnya sangat penting sih, khususnya bagi upaya preventif juga kan. Apalagi waktu itu kita diajak juga ke Rumah Sakit Cicendo. Banyak banget itu mengenai katarak, glaukoma, Iya, dan juga pemeriksaannya. kita dapat melihat langsung sih, benar. Mungkin share screen belum terlihat ya. Mungkin karena ada kendala sebentar, jadi kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaannya. Mungkin Alin mau membacanya terlebih dahulu? Boleh. Saya izin membacakan pertanyaan pertama di sini kepada ibu-ibu, mungkin boleh menyimak ya. Apakah katarak yang sudah disembuhkan di waktu yang akan datang bisa terkena lagi? Nah, jadi bagus banget sih pertanyaan ini. Apakah kalau misalnya sudah pernah disembuhkan kataraknya bisa terkena katarak lagi pada waktu yang akan datang? Nah, mungkin kepada teman kami boleh yang sudah berdiskusi. Persilakan. Ya, saya izin menjawab dari apa yang sudah kami diskusikan sebelumnya, di mana pada pertanyaan pertama ini, yaitu jawabannya dari yang sudah kami diskusikan sebelumnya, setelah operasi, di mana lensa yang rusak itu akan diangkat dan diganti dengan lensa buatan, sehingga katarak ini tidak akan kembali lagi. Namun pada kasus yang jarang terjadi, terdapat efek samping dari operasi tersebut yang disebut juga dengan katarak sekunder, di mana katarak sekunder ini tuh menyerupai katarak. Namun kekeruhan tersebut tidak mempengaruhi lensa, melainkan mempengaruhinya kapsul mata. Nah, selain itu juga penanganan dari katarak kongenital pada anak ini terkadang tidak cukup hanya dilakukan dengan operasi saja. Terlebih jika katarak kongenital ini telah mengembangkan ambliopia ataupun mata malas pada anak. Maka dari itu penyakit tersebut tidak cukup hanya dioperasi saja, melainkan membutuhkan terapi lebih lanjut. Baik, terima kasih untuk Kak Syifa untuk menjawabnya. Mungkin boleh dilanjutkan dari tanggapannya dari Dr. Maula. Ya, terima kasih. Itu jawabannya bagus sekali ya. Jadi kalau katarak itu kan yang terkenanya adalah lensa mata ya. Lensa matanya menjadi keruh. Kita sebut katarak kongenital itu terjadinya ya berarti dari bayi baru lahir.
itu lensa matanya jadi keruh, dan dia pastinya kalau lensa mata keruh, sinar nggak akan terhalang masuk ke dalam mata, mengganggu penglihatan. Jadi tindakannya adalah memang harus dilakukan operasi. Jadi lensa mata yang keruhnya kita bersihkan, kita angkat, dan kita ganti dengan lensa buatan. Tetapi kantung lensanya kita tinggalkan untuk tempat lensa buatan itu nanti kita simpan. Nah, seiring dengan perjalanan waktu bisa terjadi yang disebut tadi katarak sekunder. Tapi artinya bukan berarti lensa buatan yang kita masukkan itu jadi keruh lagi seperti katarak, tapi kapsul lensa yang tadi kita tinggalkan itu bisa menjadi keruh. Tapi tetap kita bisa lakukan tindakan untuk menjernihkan lagi tempat masuknya cahaya, yaitu nanti kita lakukan laser. Itu penanganannya. Dan betul sekali, saya setuju sekali bahwa penanganan katarak kongenital itu tidak bisa berhenti hanya sampai operasi. Tetapi ini harus dipantau terus perkembangannya, karena bayi itu akan melewati fase anak gitu ya, balita, kemudian anak prasekolah, anak sekolah, dan fungsi penglihatannya itu masih harus terus kita pantau. Jadi memang ini penanganannya akan menjadi jangka panjang. Jadi setuju, tidak boleh hanya berhenti pada saat operasi katarak, tetapi rehabilitasi visual atau penanganan untuk meningkatkan fungsi penglihatannya itu masih harus terus dipantau selama dia masih fase pertumbuhan sampai nanti biasanya dia sampai usia sekolah ya. Wah, baik, terima kasih dok. Banyak juga ya ternyata setelah operasi harus diperiksa lagi Iya. untuk mempertahankan sebagai maintenance ya. Iya betul. Jadi kita tetap harus menjaga ya untuk memantau perkembangan dari anak kita ini apabila terkena katarak, sehingga bukan berarti kalau setelah selesai dioperasi akan dibiarkan begitu saja. Betul banget. Jadi mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Lin. Boleh, silakan Ica mau membacakan mungkin. Boleh dong. Jadi untuk pertanyaan kedua, dari ibu-ibu ada yang bertanya, apa tanda-tanda anak yang mempunyai penyakit katarak bawaan? Apa ya, Lin? Jadi Iya, mungkin sebelumnya kita sudah membahasnya juga di video, namun mungkin untuk lebih jelasnya kami akan mencoba menjawabkannya lagi. untuk teman kami dipersilahkan. Baik, mungkin saya izin menjawab apa yang ditanyakan oleh ibu-ibu tersebut, yaitu pertanyaan apa tanda-tanda anak yang mempunyai penyakit katarak bawaan. Nah, katarak ini biasanya timbul perlahan dan tidak menyebabkan rasa sakit. Ketika katarak meluas, noda putih akan mulai menutupi lensa mata dan mengganggu masuknya cahaya, sehingga pandangan mata akan mengalami distorsi. Nah, biasanya penderita katarak ini biasanya sulit melihat pada malam hari. Selain itu, katarak menyebabkan mata menjadi lebih sensitif terhadap cahaya. Terhalangnya pandangan membuat penderita selalu membutuhkan cahaya yang terang untuk membaca atau beraktivitas dengan ringan. Selain buram, biasanya pandangan penderita katarak ini akan mendapati warna-warna terang, memudar atau cenderung menguning. Bila melihat satu mata, mereka sering melihat objek tampak ganda, jadi seperti berbayang itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ardi untuk jawabannya. Berarti memang tanda-tanda yang dapat kita lakukan tadi salah satunya bisa dari warna juga ya. Dia akan keruh atau berwarna abu-abu seperti itu. Nah mungkin untuk lebih lengkapnya boleh kepada Dokter Maula untuk menambahkan, Dok. Baik, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan ya, tanda-tanda katarak itu kalau pasiennya katarak itu kan sebetulnya memang paling banyak pada usia lanjut ya, pada usia lanjut. Tapi sebetulnya bisa dari bayi baru lahir seperti yang dibahas pada saat ini, jadi kongenital katarak. Nah, yang tadi disampaikan itu betul sekali. Dan itu biasanya dikeluhkan pada pasien-pasien yang sudah berusia dewasa atau lanjut. Tapi kalau pada bayi biasanya kan belum bisa mengeluh apa-apa ya. Jadi modalnya apa sih yang bisa kita lakukan? Sebetulnya mudah. Modalnya adalah senter. Kita arahkan senter ke mata anak. Kemudian lihat di tengah-tengah pupilnya, di tengah-tengah anak-anakan mata. Kan harusnya kalau kita lihat di tengah-tengah anakan mata warnanya gelap ya. Karena lensa itu sebetulnya jernih. Dan di dalam bola mata itu ya gelap, tidak ada sinar yang dipantulkan. Jadi kalau kita arahkan senter itu di tengah pupil atau di tengah anak-anakan mata ya warnanya gelap. Tetapi kalau terlihat seperti
berwarna putih atau seperti ada lembaran kilatan putih begitu ya. Nah, itu kita harus hati-hati bahwa itu yang kita sebut dengan pupil putih. Nah, pupil putih itu penyebabnya salah satunya adalah katarak, walaupun belum tentu. Jadi ini mudah sekali nih untuk ibu-ibu semua atau adik-adik semua kalau kita mau melakukan screening katarak pada bayi atau anak maupun dewasa, sebetulnya modalnya memang hanya senter. Nah, kita senter matanya, kita lihat tengah pupilnya apakah dia memberikan warna putih, karena kalau katarak lensanya jadi keruh dan akan menjadi berwarna putih gitu. Jadi itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Dokter Maula. Wah, mungkin penting juga ya berarti ilmu pada hari ini karena mungkin banyak ibu-ibu yang merasa belum tahu bagaimana caranya. Ternyata padahal mudah sekali apabila kita mau melakukan screening terhadap bayi kita sendiri, mungkin kita dapat menggunakan senter saja untuk melihat di pupilnya apakah ada berwarna putih mungkin. Walaupun itu belum pasti katarak ya, tapi kita bisa mencurigai, mendeteksinya lebih dini. Untuk melanjutkannya juga untuk pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit. Betul sekali. Baik, mungkin bisa dilanjut juga ke pertanyaan berikutnya. Nah, di sini untuk pertanyaan ketiga ada juga yang bertanya, katarak bawaan akan terdeteksi pada bayi usia berapa? Nah, mungkin ini pertanyaan yang bagus ya ibu-ibu karena mungkin ada yang belum tahu apakah pada saat baru lahir langsung kelihatan atau mungkin umur berapa baru terlihat katarak itu pada bayi. Mungkin boleh dipersilahkan untuk menjawab kepada teman kami terlebih dahulu. Halo semua, kenalin aku Erik. Jadi izin menjawab, katarak bawaan akan terdeteksi pada bayi usia berapa. Jadi katarak bawaan itu dapat diketahui pada saat bayi baru lahir setelah dilakukan pemeriksaan fisik dengan kunjungan ke dokter. Pengecekan mata secara rutin dalam 72 jam setelah kelahiran dan bayi bisa kembali lagi untuk mengecek ke dokter ketika mereka berusia 6 hingga 8 minggu. Baik, terima kasih Erik. Dan mungkin untuk Dokter Maula dipersilakan untuk melanjutkannya. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau kita bicara katarak kongenital, artinya katarak yang terjadi sejak bayi baru lahir. Jadi itu akan terlihat si anak-anakan matanya itu di tengah-tengahnya akan berwarna putih pada saat bayi baru lahir. Nah, itu yang bisa kita lihat. Jadi biasanya biasanya sih kalau kehamilannya sehat, tidak ada riwayat keluarga, tidak ada apa-apa, ya mudah-mudahan sih bayinya sehat. Tetapi kalau ada faktor resiko, misalnya ibunya sempat sakit atau infeksi pada saat hamil, atau memang ada keluarga dengan katarak kongenital juga, apakah itu kakaknya atau saudara yang satu darahnya, nah itu kita memang harus melakukan pemeriksaan lebih ketat ya, seperti yang tadi disampaikan. Baik, terima kasih Dokter Maula. Jadi keinget gak sih Lin, waktu itu juga ada fun fact itu kalau misalnya dulu itu pemeriksaan mata itu hanya pada bayi-bayi tertentu kan? Iya, betul. Tapi untuk sekarang semua bayi pasti ada pemeriksaan untuk matanya setiap 72 jam. Iya, terutama di RSHS ya, kemarin diberitahu oleh dokternya juga itu biasanya akan ada screening setelah bayinya baru lahir. Jadi pengen deh dokter mata spesialisnya. Keren ya sepertinya. Jadi mungkin boleh dilanjut juga pertanyaannya. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya yang diberikan pada kita adalah apa yang akan terjadi bila katarak tidak cepat ditangani pada bayi? Gimana ya? Mungkin untuk teman kita yang menjawab, dipersilahkan. Jadi untuk apa yang akan terjadi bila katarak tidak cepat ditangani pada bayi itu, semakin lama katarak tidak dapat diobati, semakin besar kemungkinannya bahwa masalah penglihatan lain akan muncul pada bayi, sehingga katarak menghalangi cahaya dari mencapai retina dan mengirimkan informasi ke otak. Ketika tidak diobati, katarak dapat menyebabkan kebutaan, penglihatan rendah, atau bahkan glaukoma. Gejalanya bisa lebih parah pada bayi karena seorang bayi membutuhkan rangsangan penglihatan untuk merangsang pertumbuhan otaknya, sehingga membutuhkan pengalaman penglihatan.
Baik, terima kasih Fikri untuk jawabannya. Mungkin untuk jawaban lebih lengkapnya lagi, boleh dibantu kepada Dokter Maula, Dok? Dipersilahkan. Ya, setuju ya. Jadi katarak itu karena gini kan, supaya kita bisa melihat jelas, artinya media refraksi si cahaya yang masuk ke dalam mata sampai diterima oleh saraf mata itu harus jernih. Tidak boleh ada yang menghalangi. Begitu ada yang menghalangi, misalnya salah satunya katarak, sinar tidak akan sampai retina, apalagi kalau kataraknya memang sudah keruh sekali, sehingga akan mempengaruhi penglihatan. Nah, apa dampaknya kalau terjadi pada bayi? Nah, seperti tadi disampaikan, bayi itu perlu latihan. Bayi baru lahir kan belum bisa jalan, belum bisa lari, belum bisa bicara. Tapi dia perlu latihan supaya bayi tersebut bisa mencapai tahapan itu. Nah, sama juga dengan penglihatan. Bayi baru lahir tuh belum bisa lihat, walaupun matanya normal, penglihatannya tuh belum sebagus kayak kita melihat jelas gitu. Jadi bayi baru lahir tuh ya masih borem aja. Nanti seiring perjalanan waktu, umur 3 bulan harusnya si bayi udah bisa fiksasi. Artinya kalau dikasih benda, dia harusnya sudah bisa melihat dan mengikuti benda tersebut, atau yang biasanya warna terang ya, yang menarik. Nah, kemudian nanti semakin besar, sekitar umur 6-7 tahun, itu seharusnya sudah matang seperti orang dewasa. Nah, kalau pada tahapan itu tidak terjadi, artinya rangsangannya terhambat, tentunya penglihatan juga jadinya terhambat. Itu yang nanti bisa kita sebut sebagai mata malas, tadi yang disebut-sebut di awal ya. Jadi otak itu tidak menerima rangsang bahwa penglihatan yang bagus itu adalah yang jelas. Karena terhalang dan tidak ditangani dalam jangka waktu lama, otak itu jadinya mikirnya bahwa oh penglihatan burem ini yang normalnya. Jadi walaupun nanti setelah dioperasi, penglihatannya belum bisa kembali bagus, sehingga penanganannya nanti tentu akan lebih menantang ya untuk ke depannya. Jadi setuju tadi kalau katarak itu memang penanganannya harus sesegera mungkin kalau terjadi pada bayi. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Memang saya setuju banget ya. Karena kalau kita tidak cepat mendeteksi atau kita merasa itu adalah hal yang biasa-biasa saja, itu dapat mengganggu penglihatan pada bayi untuk ke depannya. Bahkan bisa sampai menyebabkan kebutaan juga. Dan juga bisa mengubah persepsi antara normal dan tidak normal juga ya. Iya, seperti yang tadi sebutkan Dokter Maula, mungkin bayinya jadi mengira bahwa penglihatan normal seperti itu. Yang buram menjadi yang normal. Iya, Iya. bahaya sekali tentunya ya. Jadi kita harus, itulah pentingnya kita harus mencegah dan mendeteksi secara dini katarak kongenital pada bayi ini. Benar banget. Mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oke, mungkin aku izin membacakan. Jadi pertanyaannya di sini adalah, pada video edukasi disebutkan bahwa katarak kongenital bisa disebabkan karena obat-obatan. Obat-obatan apa saja yang dapat menjadi pencetus si bayi bisa terkena atau terjadi katarak kongenital? Nah, mungkin ini pertanyaan yang bagus ya, mungkin kepada ibu-ibu banyak yang penasaran untuk mencegahnya, obat-obatan apa sih yang dapat menjadi pencetus kira-kira untuk katarak kongenital itu. Nah, mungkin boleh dibantu jawab oleh teman saya, dipersilahkan. Izin menjawab. Jadi dari yang sudah kita bahas, ada beberapa obat yang dapat menyebabkan si bayi dapat terkena katarak kongenital seperti tetracycline. Tetracycline adalah kelas obat yang digunakan untuk mengobati berbagai infeksi dan merupakan penghambat sintesis protein. Ada studi menyebutkan bahwa tetracycline itu menyatu dengan kalsium dan partikel kompleks lainnya. Jika digunakan saat hamil, ada kemungkinan mengganggu perkembangan lensa saat dalam fetus hingga menyebabkan katarak saat bayi. Lensa itu sangat reaktif secara metabolisme untuk memenuhi nutrisi kebutuhannya. Jika hal itu terganggu, ada kemungkinan si bayi terkena katarak. Wah, ternyata obat-obatan itu tidak semuanya menyembuhkan ya. Ternyata ada yang Iya. menyebabkan juga ya. Ada beberapa yang berefek ya, mungkin tadi salah satunya sudah disebutkan oleh teman kami, itu adalah tetracycline. Nah, untuk Dokter Maula mungkin boleh menambahkan dok, kira-kira bagaimana terkait obat-obatan ini? Ya, setuju ya. Jadi hati-hati nih pada ibu-ibu yang sedang hamil, karena ini obat-obatannya bukan dimakan sama anaknya, tetapi ini sama ibunya lagi saat kehamilan juga. Jadi
harus hati-hati ya, untuk ibu-ibu yang sedang hamil ini tidak boleh menggunakan obat sembarangan, harus dengan pengawasan dari dokter. Kemudian apa namanya, makanya kenapa obat-obat itu ada golongan-golongannya ya. Jadi ada golongan yang memang nanti aman untuk ibu hamil dan menyusui, ada yang tidak aman. Itu yang diminum oleh ibunya pada saat hamil. Tetapi juga memang apa namanya, kita harus melihat juga memang nanti kebutuhan obat untuk si ibu hamil tersebut. Biasanya sih kalau ibu-ibu berobat sedang hamil harus kasih tahu, Bu, nanti ini saya lagi hamil berapa bulan. Karena kalau awal-awal kadang-kadang kan belum kelihatan ya perutnya membesar. Kadang-kadang dokternya tidak tahu bahwa ibu sedang hamil. Jadi itu yang harus hati-hati untuk penggunaan obat-obat pada saat ibu sedang hamil. Baik, terima kasih Dokter Maula. Jadi ternyata obat-obatnya itu dikonsumsi oleh ibu yang lagi hamil, bukan anaknya yang mengonsumsi. Betul. Baik, mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Dok, di sini mungkin ada di kolom chat ibu yang bertanya secara langsung, kita boleh bantu jawab terlebih dahulu. Sambil mengingatkan kepada ibu-ibu yang lain, apabila ada pertanyaan yang mungkin belum sempat diisi Google Form-nya kemarin atau sudah mengisi tapi mau bertanya lagi, dipersilahkan untuk mengisi di kolom chat Zoom ini. Iya, dan mungkin kita mau berterima kasih dulu kepada Ibu Dwi sudah memberi kita pertanyaan. Mungkin saya izin untuk membacakan pertanyaannya. Apakah katarak pada bayi bisa ditangani tanpa operasi seperti obat-obatan? Mungkin Baik, untuk ya mungkin untuk terima kasih atas pertanyaan Ibu Dwi. Sebagaimana yang kita tahu, sesuai pembahasan kita memang disarankan sekali kalau misalnya bayi terkena katarak itu untuk dioperasi sedini mungkin. Akan tetapi mungkin kalau ada penjelasan lebih lanjutnya dapat dipersilakan kepada Dokter Maula untuk membantu menjawab. Iya, jadi sampai saat ini penanganan katarak adalah operasi. Belum ada obat-obatan yang bisa mengembalikan kejernihan lensa kalau lensa itu sudah menjadi keruh. Jadi maupun baik itu katarak kongenital maupun katarak dewasa, penanganannya adalah memang melalui tindakan operasi. Terima kasih Dokter Maula. Mungkin kepada Ibu Dwi, apakah pertanyaannya sudah terjawab, Bu? Mungkin belum ada respons ya. Baik, kami ingatkan sekali lagi mungkin kepada ibu-ibu yang ingin masih memiliki pertanyaan, boleh silahkan langsung menanyakan melalui kolom chat pada Zoom ini. Benar. Sambil menunggu, mungkin kita bisa lanjut untuk membacakan pertanyaan berikutnya. Boleh dilanjut share screen. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya. Oh, mohon maaf. Ini yang pertanyaan tadi yang dari kolom chat. Mungkin untuk selanjutnya yang pertanyaan nomor 6. Bagaimana kita bisa mencegah agar katarak kongenital bisa dihindari? Setelah diskusi, mungkin teman kita bisa menjawab terlebih dahulu. Ya, saya izin menjawab setelah dari diskusi yang sudah kami lakukan bersama. Jadi jawabannya yaitu salah satu cara untuk menghindari katarak kongenital pada anak adalah dengan menghindari infeksi intrauterin selama kehamilan. Infeksi intrauterin ini adalah infeksi di dalam rahim. Infeksi ini meningkatkan resiko anak lahir prematur dan terkenanya katarak kongenital. Untuk mencegah infeksi rahim ini penting sekali untuk menjaga kebersihan, menghindari berenang, merokok, ataupun mengonsumsi alkohol, dan juga obat-obatan. Baik, terima kasih kepada teman kami yang sudah membantu menjawabnya. Mungkin kepada Dokter Maula dipersilakan untuk menambahkan, Dok. Ya, setuju ya. Jadi karena kalau katarak kongenital artinya kelainannya sudah terjadi pada saat janin itu masih ada di perut ibunya ya. Jadi yang pertama adalah ibunya yang harus sehat, tidak boleh terkena infeksi. Bukan tidak boleh sih, artinya hati-hati ya bila terkena infeksi. Makanya kenapa ibu-ibu lagi hamil suka diperiksa TORCH tuh, kalau yang sering dengar
periksa tokso, rubella, sitomegalovirus, begitu ya. Jadi itu yang sering menyebabkan katarak kongenital. Jadi kalau ibunya lagi ada sakit, lagi hamil, itu memang harus diperiksa jenis infeksinya. Kemudian juga ya tadi setuju untuk gaya hidup sehat ya, hindari alkohol, merokok, obat-obatan. Cuman kalau berenang sih mungkin boleh-boleh aja ya, asal nggak itu. Yang lainnya sih oke. Baik, terima kasih Dokter Maula. Jadi Ternyata banyak ya. iya, jadi mungkin memang yang utama dari ibunya dulu ya. Jadi para ibu-ibu mungkin yang sedang hamil atau memiliki anak nantinya dapat Harus lebih hati-hati. dapat lebih aware juga bagaimana kita harus menjaga kondisi tubuh dari ibunya terlebih dahulu agar terhindar dari infeksi-infeksi yang sudah dijelaskan tadi, agar bayinya juga tetap sehat dan terhindar dari katarak kongenital ini. Benar banget. Mungkin boleh dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebelum lanjut, mungkin di sini ada yang bertanya langsung ya dokter. Terima kasih kepada Ibu Herlina yang sudah memberikan pertanyaan. Kita dapat menjawabnya terlebih dahulu. Pertanyaannya saya bacakan ya. Dok dan adik-adik, izin bertanya, apakah operasi katarak ada yang gratis? Nah, mungkin dipersilakan kepada Dokter Maula dok untuk menjawabnya. Ya, operasi gratis itu banyak untuk katarak dewasa. Kalau katarak pada anak, kenapa kesulitan kita kalau katarak dewasa mudah? Karena pemeriksaannya juga tidak sulit, penanganannya juga bisa kita bisa setting kamar operasi dan operasinya dilakukan dengan pembiusan lokal, artinya hanya ditetes baal atau supaya kebas pada daerah matanya saja, sementara pasiennya ya sadar. Tapi kalau pada bayi dan anak itu harus dilakukan dengan anestesi umum. Jadi dibius total. Jadi nggak bisa pasiennya sadar, dan itu perlu kerjasama dengan dokter anak, dokter anestesi, dan dilakukannya harus di rumah sakit. Jadi kalau untuk bayi memang masih jarang untuk bakti sosial atau operasi katarak gratis karena memang persiapannya harus lebih khusus. Tapi memang ada, walaupun tidak sesering atau tidak sebanyak katarak yang dewasa. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Jadi memang sebenarnya ada tapi sangat sedikit ya dibandingkan dengan operasi katarak gratis kepada yang mungkin berusia lanjut. Dewasa. Karena tadi balik lagi membutuhkan dokter spesialis mata, dokter anestesi, dan juga harus penanganannya di rumah sakit karena biusnya juga harus bius secara total kalau untuk bayi. Terima kasih mungkin kepada Ibu Herlina, apakah sudah menjawab? Sambil menunggu kepada ibu-ibu yang lain juga dipersilahkan apabila ada yang ingin bertanya, boleh langsung saja bertanya melalui on mic atau baik, terima kasih Bu Herlina, atau melalui kolom chat pada Zoom ini. Baik, karena sudah menjawab dari chat, mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan yang sudah disediakan dari G-form sebelumnya. Mungkin saya izin membacanya kembali. Apakah katarak kongenital bisa dideteksi sejak dini sebelum bayi dilahirkan? Nah, bagus ya pertanyaannya. Jadi kalau misalnya masih dalam kandungan, apakah sudah bisa terdeteksi? Mungkin begitu pertanyaan dari Zoom-nya tadi ya. Boleh, silakan teman-teman jawab. Baik, izin menjawab pertanyaan tersebut. Kami sudah mendiskusikan bahwa katarak kongenital itu tidak dapat terdeteksi saat di dalam kandungan. Biasanya sebagian besar kasus didiagnosis setelah bayi baru lahir melalui pemeriksaan mata rutin yang dilakukan segera kelahiran. Namun jika bayi ini sudah lahir, kita bisa memeriksa dengan pemeriksaan fisik seperti apa yang dokter sampaikan dengan center. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ardi. Mungkin boleh dilanjutkan oleh Dokter Maula. Ya, setuju sekali ya. Jadi memang ketahuannya pada saat bayi baru lahir. Tapi sekarang memang kan berkembang juga ya pemeriksaan genetik, walaupun memang belum lazim dilakukan karena salah satu penyebab katarak kongenital ini juga ada mutasi genetik. Mungkin ke depannya ya kita tidak tahu ya perkembangan teknologinya, tetapi perkembangan ke arah genetik ini juga sedang banyak dikembangkan. Baik, terima kasih Dokter Maula. Mungkin kita balik lagi ke yang ada di chat ya, Alin.
Iya, boleh. Sepertinya dari Bu Yeni ada pertanyaan yang mungkin tadi sudah terjawab juga mengenai deteksi dini pada bayi. Mungkin ada deteksinya juga belum bisa pada rahim, tetapi baru bisa dideteksinya pada bayi. Dan mungkin bisa dilengkapi jawabannya oleh Dokter Maula. Ya, mungkin tadi Ibu belum bergabung ya. Sebenarnya untuk deteksi atau kita mendeteksi katarak pada bayi baru lahir ataupun pada dewasa, itu tadi alatnya sangat mudah, murah, dan kita rasanya semua juga punya ya. Kita hanya perlu senter. Kita lakukan senter atau penyinaran pada mata anak, kemudian lihat bagian tengah-tengah pupilnya atau anak-anakan matanya. Nah, kalau di tengah anak normalnya kan tengah, kalau kita lihat ya kelihatannya gelap aja ya karena lensa itu berwarna jernih, dan daerah belakang rongga bola mata itu ya gelap kalau tidak ada sinar yang dipantulkan. Jadi kalau nanti pada saat dilakukan penyinaran oleh senter pada mata dan terlihat anak-anakan matanya menjadi berwarna putih begitu, nah itu salah satu tanda-tanda adanya kekeruhan pada lensa. Walaupun bisa juga itu disebabkan oleh penyebab yang lain selain katarak ya, tetapi salah satunya adalah katarak. Baik, Baik. terima kasih Dokter Maula. Terima kasih dokter. Jadi mungkin kepada Ibu yang bertanya, seperti tadi salah satu cara yang paling gampang ya sebenarnya untuk mendeteksi yang bisa kita lakukan adalah dengan Dengan menggunakan senter. senter. Jadi kita bisa lihat pupil warna dari bayi, apakah pupilnya mungkin berwarna putih Atau atau jernih, atau misalnya ada normal. putih atau hitam. Iya, Nah, begitu. Baik, terima kasih Bu Yeni untuk pertanyaannya. mungkin kita lanjut ke Pertanyaan berikutnya di Zoom di sini ada dari Ibu Emin ya, saya izin membacakan. Dok, izin tanya lebih beresiko katarak pada anak atau katarak pada lansia? mungkin untuk Dokter Maula dipersilakan untuk menjawabnya, Dok. Kalau resiko, artinya gini, kalau dia mengganggu tajam penglihatannya ya akan sama-sama mengganggu. Tetapi kalau pada anak, masalahnya tadi tidak hanya selesai dengan operasi katarak saja, karena anak masih atau bayi itu masih dalam masa proses pertumbuhan. Jadi kalau pada misalnya bayi yang masih baru lahir banget, misalnya kita operasi dalam usia 4 minggu misalnya atau 1 bulan, itu belum bisa kita pasang lensa tanam. Jadi mungkin masih perlu kacamata yang tebal yang untuk mengganti lensa mata dia yang kita nggak ambil. Tapi nanti pada usia misalnya sudah mulai prasekolah, dia udah mulai sekolah, kita lihat mungkin kita bisa lakukan operasi kedua untuk pemasangan lensa. Dan itu kacamatanya juga ukurannya mungkin akan berubah seiring dengan usianya anak tersebut. Jadi tidak bisa hanya satu ukuran terus dan tidak kontrol lagi. Itu yang membedakan. Tapi kalau dewasa, selama tidak ada kelainan apa-apa setelah operasi katarak, kemudian optimalisasi penglihatannya, apakah dia masih perlu kacamata atau tidak, setelah itu biasanya sih tidak ada masalah, kecuali dia punya penyakit penyerta lain yang memang membutuhkan kontrol terus-menerus ya. Baik, terima kasih Dokter Maula. Mungkin kepada Bu Emin, apa sudah terjawab? Jadi ini balik lagi ya, Lin, ke tadi. Kalau misalnya pada anak itu banyak banget progresnya setelah operasi yang pertama. Betul. Harus ada pemeriksaan selanjutnya, lalu tadi operasi lagi untuk pemasangan lensa. Iya, memang kalau pada anak ini kita harus sangat deteksi sejak dini karena itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya ke depannya. Iya nih, benar banget. Mungkin sambil menunggu, baik, terima kasih Bu Baik. Emin. Terima kasih. Sambil menunggu pertanyaan lagi kepada ibu-ibu, kami ingatkan lagi untuk boleh tetap untuk bertanya di kolom chat. Kami izin membacakan lagi pertanyaan yang sudah ada lewat Google Form yang sudah disediakan kemarin. Mungkin saya izin membacakannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, jika harus dioperasi, sebaiknya kapan waktunya yang terbaik buat anak dengan katarak kongenital? Untuk teman yang setelah berdiskusi, dipersilakan untuk menjawab. Jadi kan seperti yang tadi sudah dijelaskan, deteksi dini itu sangat perlu, dan deteksi dini itu sebaiknya dilakukan cepat mungkin setelah bayi itu dilahirkan. Nah, sama juga seperti operasi ekstraksi katarak. Operasi ekstraksi katarak itu sebenarnya tidak harus menunggu bayi itu berusia 3 sampai 6 bulan, tapi sejak bayi itu dilahirkan bisa dilakukan operasi cepat.
Baik, terima kasih untuk teman kita. Mungkin boleh dilanjut lagi kepada Dr. Maula. Dipersilakan. Ya, setuju ya. Jadi secepat mungkin dilakukan tindakan operasi katarak, apalagi kalau kataraknya hanya terjadi pada satu mata. Tapi tetap kita harus memperhatikan kondisi si bayi tersebut karena katarak pada bayi baru lahir itu bisa berdiri sendiri, artinya dia hanya katarak saja punya sakitnya, tapi badan yang lain sehat, atau dia bagian dari sakit yang lain. Jadi ada sindroma, termasuk di matanya katarak. Jadi biasanya mungkin kalau karena ibunya pernah terinfeksi rubella, waktu bayi baru lahir dia ada kataraknya, jantungnya bermasalah, dan lain sebagainya. Jadi selama kondisi badannya sehat dan memungkinkan untuk dilakukan pembiusan dan tindakan operasi, kita akan operasi sesegera mungkin. Jadi biasanya mungkin bayi umur 1-2 bulan, sebelum 3 bulan, untuk mencapai agar dia bisa pada saat 3 bulan sudah bisa fiksasi baik. Tetapi kalau tidak memungkinkan kondisi badannya, ya mungkin harus tunda dulu sampai kondisinya memang memungkinkan, karena tetap kita harus memperhatikan life saving ya, artinya kondisi keselamatan untuk bayinya tentu yang lebih utama gitu. Baik, terima kasih Dokter Maula, benar ya. Jadi memang kita harus melihat juga kondisi-kondisi lain dari bayi tersebut. Begitu. Karena banyak banget ya faktor-faktor yang bisa mempengaruhinya juga ya. Iya, betul sekali. Mungkin boleh dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini ada ibu juga yang bertanya, apakah operasi dan pembiusan dapat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, terutama otak? Nah, mungkin kepada teman kami dipersilakan. Untuk operasi dan pembiusan dapat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, terutama otak itu awali dengan anestesi umum lebih dari 3 jam. Itu mempengaruhi kemampuan kognitif anak usia sekolah hingga 3 bulan. Selain berpanjangan waktu, paparan obat anestesi, faktor tambahan yang menyebabkan penurunan IQ pasca operasi adalah usia anak yang lebih muda, ibu dengan tingkat pendidikan rendah, dan kelahiran prematur. Baik, mungkin boleh dilanjutkan oleh Dr. Maula. Ya, mungkin seperti yang tadi disampaikan ya. Jadi kita harus lihat kondisi secara keseluruhan, apakah si anak ini memungkinkan untuk dilakukan pembiusan atau tidak. Karena nanti dokter anestesi, kita biasanya kan konsul pada dokter anestesi, nanti dokter anestesi yang akan mempertimbangkan apakah ini memang bisa dilakukan pembiusan atau tidak. Tentunya memang pembiusan akan mempengaruhi kondisinya, tetapi kalau memang tidak beresiko atau resikonya rendah, itu tentunya tidak akan mempengaruhi terhadap tumbuh kembang bayi. Nanti kita harus evaluasi secara menyeluruh memang. Baik, terima kasih Dr. Maula. Baik, mungkin di sini kita kembali lagi ke kolom chat di Zoom. Saya akan membacakan pertanyaan dari Ibu Nurhayati. Selamat siang dok dan adik. Faktor apa saja yang harus dijaga ibu hamil untuk mencegah anak agar tidak terkena katarak kongenital? Mungkin untuk Dr. Maula dipersilakan. Ya, jadi prinsipnya sih untuk ibu hamil, pertama harus sehat, hindari infeksi seperti tadi. Yang banyak itu infeksi-infeksi yang diakibatkan oleh toksoplasmosis, sitomegalovirus, dan rubella, juga herpes. Jadi itu yang harus dihindari. Kemudian hindari pemakaian obat-obatan yang memang berbahaya. Jadi harus dengan pengawasan dokter, tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan sendiri. Dan juga penyakit, kalau ibunya punya penyakit lain yang mendasari penyakit metabolik, itu harus terkontrol dengan baik. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Mungkin kepada Ibu Nurhayati, apakah sudah menjawab? Nah, sambil menunggu pertanyaan yang lain, mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10 yang ada di Google Form kemarin. Nah, mungkin aku izin membacakan pertanyaannya.
apakah ada faktor turunan dan apakah faktor turunan tersebut bisa disembuhkan? Iya. Mungkin untuk teman yang bersangkutan dipersilakan untuk menjawab terlebih dahulu. Oke, izin menjawab. Dari penelitian kami, sekitar setengah dari katarak kongenital bersifat keturunan dan merupakan gambaran klinis dari berbagai penyakit genetik sindrom. Katarak keturunan tidak bisa dicegah, tapi dapat disembuhkan melalui operasi katarak. Baik, terima kasih kepada teman kami. Memang mungkin mayoritas ya tadi hampir setengah itu disebabkan oleh faktor turunan dan tidak bisa disembuhkan, namun dapat diupayakan tadi melalui operasi. Nah, mungkin apakah ada tambahan dari Dokter Maula? Dipersilakan, Dok. Ya, setuju. Jadi untuk mempunyai resiko, tetapi bukan berarti akan bayinya pasti kena ya. Kalau misalnya dia melahirkan punya anaknya tiganya pasti kena, enggak, belum tentu. Tetapi punya resiko yang lebih tinggi. Dan tadi bisa berdiri sendiri atau bagian dari sindroma yang lain atau penyakit yang lain, katarak kongenitalnya itu. Memang kita saat ini masih sulit untuk mencegah kalau untuk menghindari tidak terjadi ya, kecuali kita hindari yang faktor-faktor infeksi yang tadi atau pemakaian obat-obatan, dan tadi kondisinya memang bisa ditangani dengan tindakan operasi. Setuju. Baik, terima kasih dokter. Jadi memang salah satu hal yang bisa kita lakukan ya apabila tadi bayinya sudah terkena katarak, kita bisa melakukan operasi terhadap bayi itu. Benar, jadi penting banget ya. Itu kan sebagai, apalagi pada bayi itu kan panca indera ya, penglihatan pertama. Itu sangat penting kan untuk pertumbuhan mereka, pikiran kognitif mereka ya, Lin. Betul. Jadi semakin dini kita dapat deteksi, semakin cepat kita mencegahnya, semakin baik untuk pertumbuhan dan perkembangan dari bayi kita sendiri. Nah, mungkin untuk dari G-form yang kita sediain kemarin, sudah ada beberapa lagi. Namun di sini kita mendahulukan untuk kolom chat Zoom kita pada saat ini ada ibu yang bertanya, Ibu Ratna. Maaf, saya baru join, mau tanya kenapa anak prematur lebih rentan terkena katarak? Nah, mungkin memang di video edukasi kita sebelumnya di YouTube kita sempat mau mention ya, menyebutkan bahwa salah satu ciri khas bahwa bayi itu terkena itu kan karena kalau dia lahir prematur. Nah, maka dari itu Dokter Maula mungkin diperkenankan untuk menjawabnya. Terima kasih. Mungkin dari Dokter Maulanya ada, sepertinya koneksinya agak jelek ya, atau lagi tidak baik saja. Jadi mungkin kalau misalnya anak prematur, sambil mengingatkan mungkin kepada ibu-ibu yang baru bergabung atau mungkin sudah pernah bertanya tapi ingin bertanya lagi, dipersilakan untuk bertanya melalui kolom chat agar dapat didiskusikan bersama Dokter Maula di sini. Nah, mungkin Dokter Maula mohon izin, apakah sudah terdengar mungkin suaranya? Ya, tadi sorry, ini sinyalnya kayaknya tadi lagi down sedikit. Maaf. Jadi pada bayi prematur kan memang segala-galanya belum matang ya. Jadi karena dia lahir sebelum waktu yang seharusnya. Jadi organ-organnya memang tidak sematang kalau usianya pada usia persalinan yang memang seharusnya. Sehingga bayi tersebut yang memang rentan. Tetapi kalau bayi prematur masalahnya biasanya lebih ke arah nanti ada faktor lain bahwa si retinanya belum sempurna pertumbuhannya begitu. Jadi itu yang biasanya kita screening pada bayi-bayi prematur. Baik, terima kasih banyak Dokter Maula untuk jawabannya. Jadi memang pada bayi prematur ini kan tadi perkembangan lensanya juga belum sempurna ya, sehingga begitu juga dengan organ-organ lainnya karena lahir sebelum waktunya. Jadi memang sangat rentan terkena untuk penyakit katarak kongenital ini sendiri. Nah, mungkin untuk Bu Ratna, apakah sudah terjawab? Dan mungkin sambil kita menunggu jawaban dari Bu Ratna, mungkin ini ada pertanyaan lagi. Apakah setelah melakukan operasi katarak kemungkinan akan kambuh lagi? Ya, mungkin
tadi sudah dijelaskan juga oleh Dokter Maula ya. Iya, kalau misalnya pada anak, mungkin ada lagi pemeriksaan lebih lanjutnya selama pertumbuhan. Tapi untuk lebih lanjutnya mungkin dipersilakan untuk Dokter Maula. Ya, jadi mungkin tadi ya kalau katarak itu kan lensanya keruh. Kalau tindakannya adalah tindakan operasi. Jadi kita bersihkan, kita angkat katarak lensa yang keruh, kita ganti dengan lensa buatan. Atau kalau pada bayi yang baru lahir, pada bayi yang kecil, lebih kecil, itu kita belum bisa pasang lensa sehingga nanti akan pakai kacamata dulu sebelumnya. Tapi yang penting si tempat masuk cahaya tidak terhalang lagi, begitu prinsipnya. Nah, untuk itu kataraknya ya sudah tidak ada lagi. Tetapi nanti kalau ada kantung lensa yang tadi kita tinggalkan untuk pemasangan lensa ke depannya, itu bisa menjadi keruh dan penanganannya kita bisa lakukan tindakan laser ke depannya. Baik, terima kasih Dokter Maula. Jadi emang banyak lagi ya penunjangnya. Betul sekali. Nah, mungkin di sini ada satu pertanyaan terakhir ya ibu-ibu dan dokter dan teman-teman semuanya, karena waktunya juga sudah mendekati untuk habis. Jadi saya izin membacakan pertanyaan dari Ibu Yuli Mandasari di kolom chat Zoom. Apakah penerangan di rumah dapat mempengaruhi penyakit katarak pada anak? Jadi mungkin maksudnya lampu kali ya untuk di Mungkin rumah apakah sinarnya. dapat mempengaruhi katarak pada anak? Nah, kepada Dokter Maula dipersilakan, Dok. Sebenarnya sih tidak ya kalau penerangan di rumah, tetapi itu berpengaruh terhadap kesehatan mata pada umumnya. Jadi kan sekarang, apalagi sekarang di rumah semua orang pakai gadget gitu ya. Jadi semua orang pakai laptop, pakai komputer. Jadi untuk sisi penerangannya, kemudian posisi pada saat kita menggunakan alat tersebut itu juga perlu diperhatikan. Tapi kalau terhadap kataraknya sendiri tidak. Baik, terima kasih banyak dokter untuk jawabannya. Mungkin kepada Bu Yuli apa sudah terjawab? Karena waktu kita juga sudah habis, mungkin kita dapat menutup sesi pertanyaan ini. Kami sebagai MC, sebagai saya dan Ayesa dan Ailin, ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada ibu-ibu yang sudah join, sudah bergabung ke dalam acara talk show pada hari ini. Mungkin jangan langsung leave dulu ya, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama setelah ini. Tapi sebelumnya juga saya juga mau mengulang lagi berterima kasih kepada ibu-ibu yang telah menonton video YouTube-nya, lalu memberikan komen-komen dan kesan-kesannya, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui G-Form. Itu benar-benar sangat kami berterima kasih banget kepada itu. Lalu untuk ibu-ibu yang telah mengikuti acara hari ini, kami juga berterima kasih sebesar-besarnya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dokter Maula, tidak lupa sebagai narasumber kita pada hari ini. Terima kasih sudah membagikan ilmu, sudah sharing dengan kami Dan di sini. terima kasih juga sudah meluangkan waktu berharga dokter untuk kami juga, Dok. Baik. Mungkin setelah pertanyaan ini, kita juga mempunyai apresiasi terlebih dahulu, Dok, untuk dokter. Boleh. Nah, mungkin tidak seberapa, tapi kami mau memberi sertifikat apresiasi kepada dokter karena telah membantu kami untuk menyelenggarakan acara ini, sekaligus juga untuk menyelenggarakan, menyempurnakan ujian kita ya. Iya, betul sekali. Terima kasih banyak, dokter. Ya, terima kasih juga. Mudah-mudahan ilmunya ini bisa memberikan manfaat buat adik-adik semua dan juga buat ibu-ibu semua ya yang ikut hadir dan menyimak acara ini. Amin. Amin. Sebelum kita akhiri acara pada hari ini, mungkin kita dapat berfoto bersama dulu kepada ibu-ibu yang mungkin berkenan dan bersedia untuk menyalakan kameranya, kita akan dokumentasi. Dan mungkin untuk teman yang akan mendokumentasi boleh dipandu. Stop share dulu mungkin. Oke, jadi aku akan screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih semua.
Baik, mungkin segitu saja yang bisa kita sampaikan dan bisa kita lakukan untuk hari ini ya, Lin. Iya, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu semua. Semoga ilmu pada talk show kali ini bermanfaat, baik dari video edukasi yang sudah kami share sebelumnya maupun dari tanya jawab pada talk show hari ini. Dan juga kami mau berterima kasih sekali lagi kepada Dr. Maula sudah membantu kami dalam menyelenggarakan acara ini. Mungkin sekian dari kami, saya Ayesa. Saya Aileen. Kami pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Terima kasih ibu-ibu. Mungkin boleh leave apabila ada kepentingan lain setelah ini dipersilahkan. Terima kasih dok, terima kasih Ibu. Yo, terima kasih Oke, semua Terima kasih ya. dokter, terima kasih semua. Saya izin live ya, sukses terus ya. Terima kasih banyak, Dok.